semuanya, perkenalkan nama saya Jasaliani. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian dari kode etik guru. Nah, jadi kode etik guru di Indonesia itu adalah seperangkat norma atau asas yang menjadi pedoman bagi guru dalam bersikap dan berperilaku selama menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, dengan adanya kode etik ini, seorang guru itu bisa diharapkan mengetahui batasan-batasan antara perilaku yang baik dan buruk, serta mengetahui tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi, kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan guru sebagai sosok yang mulia dan bermartabat di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Nah, menurut Jaja Suteja dalam bukunya Etika Profesi Keguruan, pengembangan kode etik guru di Indonesia dilakukan melalui 4 tahapan utama, yaitu tahapan pembahasan atau perumusan dari tahun 1971 sampai 1973. Nah, pada tahap ini dilakukan diskusi dan kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan oleh guru, para ahli pendidikan, organisasi guru, serta pemangku kebijakan terlibat dalam merumuskan aturan-aturan dasar yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dalam dunia pendidikan. Lalu tahap kedua, yaitu tahap pengesahan 1973. Setelah melalui tahap rumusan, kode etik guru secara resmi disahkan dalam Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-13 pada bulan November 1973. Pengesahan ini menandai bahwa kode etik tersebut telah diakui dan diberlakukan secara resmi sebagai pedoman bagi seluruh guru di Indonesia. Nah, dengan adanya aturan ini, diharapkan para guru memiliki standar etika yang jelas dalam menjalankan profesinya. Nah, lalu tahap ketiga yaitu tahap penguraian 1979 yang dilaksanakan pada bulan Juni 1979. Dilakukan penguraian lebih lanjut terhadap isi kode etik guru. Penguraian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih detail mengenai penerapan kode etik di berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penguraian ini, guru dapat lebih memahami bagaimana menjalankan tugasnya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Nah, sekarang yaitu tahap keempat, tahap penyempurnaan 1989. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam dunia pendidikan, kode etik guru mengalami penyempurnaan yang diselenggarakan pada bulan Juli 1989. Revisi dan penyempurnaan ini dilakukan agar kode etik tetap relevan dengan tantangan dan kebutuhan pendidikan di era yang semakin maju. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat komitmen guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat komitmen guru dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi. Nah, jadi secara keseluruhan, kode etik guru berfungsi sebagai panduan moral bagi para pendidik agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta menjaga kehormatan profesi guru di mata masyarakat. Dengan adanya kode etik ini, guru diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dan lingkungan sekitarnya, serta juga dapat berkontribusi dan menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan tentunya berintegritas. Selanjutnya, izinkan saya Muhammad Hadi Dwi Putra menyampaikan materi mengenai fungsi kode etik guru. Selain panduan moral yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, ada pun beberapa fungsi kode etik guru secara umum. Seperti guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Guru bertanggung jawab atas profesinya. Profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri, serta
profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Adapun fungsi penetapan kode etik guru yang dikutip dari buku Etika Profesi Guru yang dibuat oleh Silpi Aviatresna Octavia. Beberapa poin tersebut yakni memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, serta mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Fungsi kode etik tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michelle, yang lebih menekankan pada pentingnya kode etik tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika ada anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran sebagai seorang profesional. Halo semuanya, saya Elsa Marita dan di sini saya akan menjelaskan mengenai etika kode etik guru. Kode etik guru juga merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman sejawat, peserta didik, pemimpin, dan juga masyarakat dalam mengemban misi atau tugasnya. Jalinan hubungan tersebut dilakukan untuk kepentingan perkembangan peserta didik secara optimal. Dan secara jelas, hubungan itu diatur oleh sebuah kode etik. Menurut Onteng Sutisna dalam penelitiannya, etika hubungan guru dengan teman sejawat menuntut perilaku yang kooperatif, mempersamakan, dan saling mendukung. Hubungan antar teman sejawat terutama terjadi dalam bentuk konsultasi dan referral. Konsultasi merupakan kebiasaan untuk mengundang teman sejawat agar ikut serta menganalisis kebutuhan peserta didik dan kemungkinan perencanaan bantuannya. Untuk referral sendiri, yaitu proses penerusan bantuan seorang peserta didik kepada teman sejawat yang lebih profesional atau penyandang profesi lain yang relevan untuk membantu pemecahan masalah dan mengembangkan diri peserta didik sesuai dengan karakteristik permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, yakni hubungan guru dengan peserta didik. Dalam penelitian Brammer, hubungan guru dengan peserta didik menuntut terciptanya hubungan berupa helping relationship, yakni hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya proses pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Hubungan ini ditandai oleh adanya perilaku empati, penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan, serta kejelasan ekspresi dari seorang guru tersebut. Yang selanjutnya nih, ada hubungan guru dengan pimpinan. Dalam etika hubungan guru dengan pimpinan di sekolah, hal ini menuntut adanya saling mempercayai satu sama lainnya. Guru percaya bahwa pimpinan sekolah memberikan tugas yang sanggup dikerjakannya. Dan setiap pekerjaan yang dikerjakan pasti ada imbalannya. Sebaliknya, pimpinan sekolah mempercayakan suatu tugas atau amanah kepada guru karena keyakinan bahwa guru tersebut akan mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dalam hubungan guru dengan pimpinan sekolah, yang terpenting adalah adanya pengertian dari kedua belah pihak atas konsekuensi dari beban tersebut. Dan yang tak kalah penting nih, hubungan guru dengan masyarakat. Dalam etika hubungan guru dengan masyarakat, guru sangat perlu memelihara hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Misalnya mengadakan kerjasama dengan kalangan industri terdekat dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Guru menghayati apa saja yang menjadi tugasnya. Guru selalu berupaya meningkatkan profesionalisme
dan kinerjanya. Peningkatan profesionalisme ini dapat dilakukan melalui mengikuti perkembangan terkini ilmu keguruan atau kependidikan, atau dengan cara melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, serta berpartisipasi dalam kegiatan keprofesian yang relevan. Peningkatan kinerja dapat diawali dari mencintai profesi pendidikan, sehingga profesi ini menjadi bagian dari hidupnya. Halo semuanya, saya Syaklatus Syadia. Sebelumnya rekan saya yaitu Elsa telah membahas dan menjelaskan bagaimana dan apa saja etika dalam kode etik guru. Maka sekarang saya akan membahas dan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip etika dalam profesi guru. So, let's check it out. Sebagai pendidik, guru harus memiliki landasan etika dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, profesional, bermakna, dan bermanfaat bagi peserta didik. Maka, terdapat beberapa prinsip etika profesi yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang guru. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Guru harus memperlakukan semua siswa dengan adil, tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun kemampuan akademik. Sebagai contoh, seorang guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk bertanya dan berpendapat di dalam kelas. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, guru harus memberikan bimbingan tambahan tanpa hanya berfokus pada siswa yang berprestasi tinggi. Yang kedua, yaitu prinsip integritas moral. Seorang guru harus menjadi teladan dalam bersikap jujur, berkomitmen terhadap nilai-nilai moral, dan tidak menyalahgunakan posisinya. Sebagai contoh, saat memberikan ujian, guru tidak memberikan bocoran jawaban kepada siswa meskipun ada orang tua yang mencoba menyuapnya agar anak mereka mendapatkan nilai tinggi maupun ranking kelas. Selain itu, guru juga tidak memihak dalam memberikan nilai, melainkan berdasarkan hasil kerja siswa yang dinilai secara objektif. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan membimbing peserta didiknya, baik dalam aspek akademik maupun karakter. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar bahasa Inggris memastikan bahwa sebelum ujian, semua siswa sudah memahami materi dengan baik. Jika ada siswa yang masih kesulitan, guru bisa memberikan sesi belajar tambahan setelah jam pelajaran. Guru juga tidak hanya mengajar teori, tetapi menanamkan nilai-nilai disiplin dan kejujuran dalam setiap tugas yang diberikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip otonomi. Maksud dari prinsip otonomi di sini adalah guru memiliki kebebasan dalam mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya tanpa adanya intervensi yang tidak relevan. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Inggris merasa bahwa metode ceramah itu kurang efektif, sehingga ia menggunakan role play dan diskusi kelompok agar siswa lebih aktif berbicara dan pembelajaran pun akan menjadi lebih efektif. Meskipun ada yang lebih suka, ada yang masih suka cara tradisional seperti ceramah, tetapi guru tetap menerapkan metode diskusi ataupun role play ini karena terbukti dapat membantu siswa lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang guru tidak hanya menjalankan profesinya secara profesional, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermakna bagi semua peserta didiknya. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip etika dalam profesi guru. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu mengenai butir kode etik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Irsan Amar. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Irsan Amar. Sekarang mari kita masuk ke butir kode etik guru. Jadi, kode etik guru berhasil dirumuskan sebagai hasil dari Kongres PGRI yang ke-13 pada tanggal 21 sampai 25 November 1973 serta diselenggarakan di Jakarta. Kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan tata susila keguruan yang berkaitan dengan baik atau tidak baik menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Adapun butir-butir dari kode etik profesi guru Indonesia yang harus dipatuhi seperti yang pertama, guru mengabdi untuk membantu peserta didik sepenuhnya untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul dan memiliki jiwa Pancasila.
Yang kedua, guru mempunyai integritas yang unggul dan profesional untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai keperluan peserta didik. Nomor 3, guru melangsungkan interaksi dan komunikasi dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peserta didik. Nomor 4, guru bisa membuat kondisi lingkungan kelas atau kondisi lingkungan sekolah menjadi nyaman dan menenteramkan, serta bisa merawat ikatan persaudaraan yang baik dengan wali murid demi kebaikan peserta didik. Nomor 5, guru bisa menjalin persaudaraan yang baik dengan lingkungan masyarakat yang ada di dekat sekolah. Nomor 6, guru secara individu maupun secara kelompok bisa saling mendukung dalam meningkatkan atau mengupgrade kapasitas kinerja dari segala aspek, mulai dari aspek keterampilan, aspek sikap, aspek cara mengajar, serta kesehatan. Nomor 7, guru harus bisa merawat ikatan yang baik dengan sesama profesi guru, sehingga lingkungan bisa menjadi kondusif, baik secara individu maupun secara kelompok. Nomor 8, guru secara kelompok harus saling mengingatkan dan merawat organisasi guru agar peningkatan mudah diraih sebagai instrumen pengembangan. Dan yang terakhir, nomor 9, guru patuh dengan segala aturan dan kebijakan dari pemerintah dalam melaksanakan perintah dan inovasi pendidikan. Bayangkan sebuah dunia bila tidak ada peraturan di dalamnya. Contohnya guru yang bertindak sesuka hati, tidak profesional, tidak memiliki nilai-nilai atau etika yang dijunjung tinggi. Kira-kira pendidikan bakalan jadi kayak apa ya? Salah satu karakteristik sebuah profesi adalah terletak pada landasan etika saat menjalankan tugas atau pekerjaan tersebut. Guru menjadi bagian dari profesi karena memiliki kode etik yang menjadi tanggung jawab bagi setiap pengajar dan pendidik saat melaksanakan tugasnya. Pada tahun 1973, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merumuskan kode etik guru secara resmi. Kode etik ini kemudian diperbarui dan juga diperkuat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang menegaskan pentingnya profesionalisme dan juga etika dalam dunia pendidikan. Kira-kira kenapa ya kode etik profesi guru itu harus ada? Apa yang menjadi urgensinya? Untuk itu, yuk kita bahas. Kode etik profesi guru harus ada karena 3M. Untuk M yang pertama adalah M untuk menjaga. Menjaga integritas dan juga profesional dari seorang tenaga pendidik. Guru dipandang sebagai profesi yang mulia. Untuk itu, perlu dan sangat perlu untuk menjaga martabat dari guru itu sendiri. Dengan memastikan guru menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan juga profesional terhadap amanah yang sedang diemban oleh tenaga pendidik tersebut. Dan M yang kedua adalah melindungi hak dan kewajiban guru serta siswa. Memberikan pedoman agar guru bertindak adil, tidak diskriminatif, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini juga berkaitan erat dengan bagaimana guru mengajari kelas, kemudian bagaimana guru berinteraksi dengan para siswanya. Tentu teman-teman, untuk M yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mematuhi kode etik ini, guru diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan mutu pendidikan atau pembelajaran di kelas itu sendiri yang berkaitan erat dengan membentuk karakter siswa secara positif. Hal inilah yang menjadikan urgensi diperlukannya kode etik guru untuk menjaga, melindungi, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kode etik yang ada itu tidak hanya berisi butir-butir belaka,
tetapi hal dan perihal yang harus dipatuhi oleh seorang guru. Layaknya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa. Tuturi Handayani.